Kurang semangat ya. Salam itu ada yang wajib dijawab, ada yang tidak boleh dijawab. Wonten sing dak butuh krungu jawaban. Sing wajib dijawab, salam kula niku wajib dijawab. Sing dak wajib dijawab niki salam imam. Wong sembahyang assalamualaikum warahmatullahi, ora usah makmum waalaikumsalam. Dan yang ketiga, tidak butuh krungu jawaban salam. Ya, ketika kula jenengan lewat nang sandingi kuburan, kula jenengan kulo salam ya. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal muslimin wal muslimat. Niku ora perlu krungu jawaban salam. Lek jenengan krungu jawaban salam melayu. Monggo sing kompak cekan itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, wabil khusus takmir dan pengurus Masjid Al-Khalil yang saya hormati dan saya muliakan, tokoh masyarakat sesepuh lan kini sepuh ingkang tansah kawula mulyakaken, hadirin para rawuh, para jamaah sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama monggo kula panjenengan sami muji syukur dumateng ngrasakaken Allah Subhanahu wa taala dinapa kula panjenengan saged ngrawuhi undanganipun Bapak Budi sekeluarga menika kintun donga haul untuk almarhumah sinten Hajah Sanibah binti Saiman. Mugi-mugi barokah wawasan yasin lan kalimat thayyibah tahlil ingkang sampun dipun waos kala lumeber dumateng almarhumah, juga almarhum keluarga daripada Bapak Budi, tansah pinaringan maghfirah, tansah pinaringan rahmat, tansah dipun paringi nikmat kubur sehingga dipun panggenaken wonten taman dari beberapa taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor kali salatullah wa salamuhu mugi-mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki bendera syafaat kelak di yaumil kiamah. Mugi-mugi kula panjenengan sami niki dipun akeni umatipun di dunia sampai kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah
Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kula jenengan sami rawuh ngestokaken undanganipun Bapak Budi sekeluarga itu bukanlah semata-mata manfaatnya untuk almarhumah saja, boten namung manfaate dateng keluargane Bapak Budi mawon boten. Karena niku wau sampun dipun waos tawassul muslimin muslimat, berarti ini termasuk tiang sepak kula jenengan, betul? Berarti kula jenengan niki ngampung datang Bapak Budi sekeluarga. Bukan enak berarti gratis. Gitu gratis almarhumah yang sepakul dengan oleh ganjaran. Napa Pak Budi biasa tambah kataan karena Bapak Budi sekeluarga ngedalaken sedekah. Kelebihannya di situ. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus ditambahi kali Bapak Budi di samping Yasin, tahlil, mantan majelis taklim. Niki kita siap loh boten. Lho kok kalian jawab. Siap loh boten. Siap. Dawuh dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-ilmu khairun minal mal. Harta itu, ilmu itu lebih bagus daripada harta. Sepakat ya? Setuju? Oke. Di sini kan setiap Ahad, setiap minggu ya, setiap minggu ada kajian subuh. Nah, minggu pon, setiap minggu pon ada kajian subuh. Ini majelis ilmu. Kira-kira umpama nih, ono wong telepon, Cak, aku minggu pon, mari subuh kate nang omahe sampean. Ngeteri duit sekian juta. Waktu ini upaya ngaji. Kira-kira jenengan teng masjid napa ngenteni duit? Oh, ada ngenteni duit. Walau sepakat al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih bagus daripada harta. Kena jutaan wis ngenteni duit ae. Kenapa kok Sayyidina Ali mengatakan demikian? Karena wong duwe ilmu niki bakal dijogo kali ilmu nih. Beda kali wong duwe donya. Kalau wong duwe donya niki kula jenengan sing jaga donya, betul? Jenengan duwe 1 juta, 2 juta dengan bank. Napa alasane? Dicek aman, cek ora aman, cek kemalingan, cek kerampokan dengan bank. Punya emas, oke, di dalanan brankas dikunci, biar apa? Biar aman. Maling ora iso mikul brankas. Kita yang jaga harta. Tapi beda kali wong duwe ilmu. Kalau orang punya ilmu, maka ilmu itu yang menjaga kita. Bisa dipahami? Berarti luwih apik wong duwe ilmu. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ini dikai pilihan 3. Milih ilmu, harta, dan tahta. Diskongkon ini salah satunya. Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu. Akhirnya apa? Tahta didapat, kemudian harta juga didapat. Sinten sing luwih hebat kerajaane ketimbang Nabi Sulaiman? Tidak ada. Mulai masa Nabi Sulaiman sampai saniki boten-boten wong sing hebate kaya Nabi Sulaiman. Bojone niki 1000. Bojone niki 1000. Wonten wong iki bojone 1000. Bojone 1000 loro ae sing ngomong wis ngomel-ngomel gak mari-mari iki wae. Besok sampai payangan emas deh. Orang usah payangan emas. Bos orang kiri, gak ada payangan emas. Jawab
Nabi Sulaiman bojone ini sewu. Tapi suatu waktu Nabi Sulaiman ini pernah kekerucut, Pak. Kenapa? Dia dalam satu malam ini ingin mengucapkan dalam satu malam ini aku akan mengumpuli istriku 100, dan dari istri 100 itu akan hamil semua dan melahirkan anak yang anak itu nantinya akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini cari Nabi Sulaiman. Matur setelah dikumpuli satu malam, orang saya bayang Pak. Jangan bayang semalam ngumpuli wong 100 ini. Kuat orang boyo ini. Orang saya bayang ini orang itu ada. Betul saya bayang. Nanti ternyata apa? Tidak ada yang hamil, hanya satu yang hamil. Itu pun keguguran. Cincin anjing hamil, tapi itu keguguran. Kenapa kok begitu? Karena Nabi Sulaiman meninggalkan satu kalimat yang lupakan kita mengucapkan apa? Insya Allah. Dan aku dalam satu malam ini akan mengumpuli 100 istriku, dari 100 itu akan hamil semua dan melahirkan anak, dan nanti anak itu akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melupakan satu kalimat yang ringan, insya Allah, tapi tidak sampai ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong Jawa diki kersane pangeran. Bisa dipahami? Malam ini Bapak Budi sekeluarga niki melaksanakan haul. Kalau kita bicara seperti ini, niki ada yang tidak setuju. Karena wong NU ini khususnya tapi ini sebelum NU sudah ada. Sebelum ada Nahdlatul Ulama, kegiatan seperti ini sudah ada. 3 hari, 7 hari, terus 25 hari, 40 hari, 100 hari, kemudian berapa? 1000 hari, terus 1 tahun, kemudian 1000 hari, terus haul setiap tahun. Itu ada sebelum Muhammadiyah berdiri, sebelum Nahdlatul Ulama berdiri. Ini perbuatan. Oh berarti itu ada temo Hindu, bukan? Kalau ada yang mengatakan begitu, itu adalah fitnah. Tidak ada. Ini ulama-ulama kita terdahulu merayakan seperti itu, merayakan wafatnya, memperingati haul wafat daripada almarhumah. Ini bukan berarti tidak ada dasarnya. Ono dalile. Napa? Ada di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi niku juz 2 halaman 198. Niki dijelaskan bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok menangkap ini? Nabi ini bersabda kata, ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatun ilal mauta. Doa, sedekah ini bisa dihadiahkan kepada orang yang mati. Doa dengan berdoa untuk yang meninggal ini juga termasuk sampai. Kemudian sedekah yang kita sedekahkan, jajan ini, minuman ini, air itu juga sampai hadiah pahalanya kepada almarhumah. Bisa sampai ini dawuhe Kanjeng Nabi. Kemudian Sayyidina Umar berkata, as-shadaqatu ba'da dafni tawafuha ila 3 ayyam. Kan ono wong iku kirim donga 3 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari. Kan ngoten nggih. Nah ini ada dawuhnya Sayyidina Umar, as-shadaqatu ba'da dafni tawafuha ila 3 ayyam. Sedekah itu setelah kematian, maka pahalanya ini akan sampai 3 hari
dari kematiannya. Pahala ini sampai 3 dina. Jenengan mari dipendem, ono wong mati mari dipendem, terus sedekah keluargane atau anak cucunya sedekah. Maka pahala sedekah itu akan mengalir sampai 3 hari. Mantul 3 dina. Kemudian sedekah lagi. Fi thalathati ayyam yabqa tawaquha ila 7 ayyamin. Ketika sedekah di hari ketiga, maka ini sampai hari ke-7 pahalanya ini. Sampai hari ke-7. Dari hari ke-7 ini sampai ke hari 25. Ketika hari ke-7 sedekah, niki pahala sedekah ini sampai utuh sampai hari ke-25. Dari situ sedekah mana? Niki bisa sampai ke hari 40. Dari hari ke-40 sedekah mana? Ini sampai ke hari 100. Dari hari 100 sedekah sampai ke hari 1 tahun. 1 tahun pahalanya. Terus haul ini akan sampai selama 1 tahun. Jadi yang sedekah terus haul. Makanya perlu memperingati haul orang tua kita. Kata Kiai kula niku ngene. Seorang anak niki wajib birrul walidain. Wajib berbakti kepada orang tua ketika hidup. Lebih-lebih ketika sudah meninggal. Nah ini bentuk bektine kula jenengan kepada orang tua ketika kula jenengan ini kalau mama sudah meninggal, maka kita mengirimkan doa, mengirimkan bacaan Al-Quran, mengirimkan pahala sedekah kepada orang tua kita. Ini bentuk daripada birrul walidain. Ngabekti, berbakti kepada orang tua. Nah, kalau jenengan sebagai anak ini wis ngabekti, datang yang sempat, maka amal ibadah kula jenengan insyaallah diterima kali Gusti Allah karena ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Gusti Allah tergantung ridhone wong tua loro. Tapi walaupun kula jenengan nyungsang nyulat jarene wong tua. Napa jare wong Jawa? Dengking macungke male sing sujud, cungkir male jenengan sing sujud nang Gusti Allah, tapi durhaka kepada orang tua, maka tidak akan bisa diterima ibadah kita. Kenapa? Ridhonya Allah ada di ridho orang tua. Milane kula panjenengan niki termasuk Pak Budin ini termasuk birrul walidain. Kanjeng Nabi dawuh birru abaakum tabirrukum abnaakum. Berbuat baiklah kepada orang tua kalian agar supaya anak-anak kita berbakti kepada kita. Jangan tuntut anak cucu kita berbakti kepada kita kalau kita tidak berbakti kepada orang tua. Ini dawuhe Kanjeng Nabi. Nek ngelama namung tua, ojo arep-arep anane kula jenengan iki taat teng kula jenengan. Mandut teng kula jenengan. Jadi gigi mung se anak tak pedes iki wae. Lek sing yo gone kula jenengan iki gak mempan dikandani. Niki kula jenengan kudu napa tafakur. Ngangen-ngangen apa aku iki wis birrul walidain apa durung. Nyalane setiap kula jenengan berbuat baik maka niati pahalanya diberikan kepada orang tua. Kula jenengan duduk di majelis taklim, majelis zikir, ya Allah pahalanya kula duduk di majelis zikir, majelis taklim saya hadiahkan kepada orang tua saya. Walaupun jenengan hadiahkan, jenengan tetap oleh ganjaran Gusti Allah ini udah dihitung matematika, Pak. Lek siji dikurangi siji sama dengan 0. Niki matematika dunia. Tapi lek matematika Gusti Allah mboten ngoten. Jenengan maca Yasin siji
hadiah nonang wong 10 ya padha oleh ganjaran Yasin siji. Wong 10 niku padha oleh siji-siji ganjarane Fatihah ganjarane ya Yasin. Niki maksud hadiah nonang wong sewidak nggih mboten menapa, tidak harus. Niku mau pun disebut namanya ini mau sing tawasul diwaca Al-Fatihah kan siji Fatihahnya. Terus apa diparu-paru ngono wae nggih wonten padha oleh ganjaran Fatihah siji. Paham nggih? Lha kok harus disebut? Nah nih. Napa harus disebut? Kalau disebut ini alamatnya pasti padha karo jenengan JNT niku. Kalau alamatnya jelas pasti sampai ngoten lho. Dadi wis almarhumah Ibu Salipah ngoten. Pokoknya sedikit binti Satiman. Ora kira nyasar nih. Pasti tuh ini malaikat digondol digawa iki hadiah teko putrane sampean Pak Budi. Hadiah ini Yasin, tahlil, baru majelis taklim, kemudian sing sedekah. Wah, seneng Pak. Senang kan wonten niku pujian niku. Saben malam Jumat ahli kubur napa tulisannya? Mulai wah niku bener setiap malam Jumat, hari Jumat ahli kubur itu mengharapkan doa kita, mengharapkan Fatihah kita, mengharapkan Yasin kita, mengharapkan sedekah kita. Maka kita harus ingat milane wong kuno biyen, mbah-mbah kula niku biyen pesan ngene, lek aku besok wis mati, sampean sandingi walaupun cuma banyu putih. Ya kan betul nggih? Maksudnya apa? Mboten tak ora banyu wetan iki didelen nang jero kamar mboten didelen niku mboten. Lah iki kadang ngomong biyen niku salah paham mboten niku. Nanti kalau gak ada jamaah niku lek malam Jumat. Niki kalau biasanya lek Jumat pagi niku mesti dolen. Karena Jumat kula libur. Niki dolen karo iku. Kalau tinggal di kamar niki wonten ana wedane, ana segoe sak dereng, matur sak liwati, matur boten ana rokoke sak jendil, matur boten kopi, matur boten. Lah iki kaya apa iki? Iku sandingan gawe almarhum ngono. Orang kuno maksudnya apa? Maksudnya lek aku mati sandi ngono walaupun banyu sakilas, maksudnya itu sedekahkan. Sedekahno ngoten. Wes saiki sapa sing ngene Arab sego sampering ngono iki. Ayo sapa saiki ngene sego sampering. Gampang malam Jumat ana tahlilan nang masjid, ana apa nang masjid. Sampai kayak walaupun tuku makanan cemplung nang kota amal masjid. Niati gawe wong tuane kula jenengan insyaallah itu sampai atau orang tonggo ono tamu dayo dikekno pahalanya itu akan mengalir kalau kita niati, kita hadiahkan kepada ahli kubur. Buat apa perlu diterima? Baru ya sampai ya. Mata kalau tenang. Lah perlu rasakan baik. Badan gini. Kalau rasakan baik, kalau tak tahu nih, kok baik karena almarhum senengan yang baik. Badan para pasien mati ngombe kopi ngono iki boten iki. Nah niki sama. Wong biyen niku bahasa simpel. Lek aku mati malam Jumat utawa dina Jumat, yo sandi ngono walaupun banyu sak gelas, walaupun wedang sak gelas. Maksudnya niku nggih disedekahno wonten maksudnya. Jadi pahalanya itu sampai. Nah ini perlu diluruskan. Ini masih ada kadang niku sing ten omah-omah sing biyen-biyen sing wonten ngoten niku. Tapi kelong Pak Ustaz. Wonten kula niku sing jawab kelong iya wong sing dipangan diobat semut nek diromongi semut kan gak kelong. Tetep kelong niku. Ya bukan pasangan lain kubure wong monoten ngomong beda iki boten. Bisa dipahami. Jadi apa yang kita lakukan? Kalau
itu adalah adat kebiasaan orang Hindu atau orang Buddha. Salah. Itu sudah ada dalilnya. Ada dalilnya. Pun khawatir. Bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan adanya tahlil, sedekah, kata ibu, niki imam ini apa? Yang memperbolehkan. Jadi kalau jelaskan ini, Imam Ibnu Taimiyah yang di madhab Imam Ibnu Taimiyah atau golongan Imam Ibnu Taimiyah ini biasa diambil dari madhab Hambali, Imam Hambali. Ini menjelaskan amma shadaqatu 'anil mayyiti fa bi annahu yantafi'u biha bittifaqil muslimin. Sedekah terus dihadiahkan kepada orang mati, ini sampai. Dalilnya mana? Bukan kata biasa. Dalilnya mana? Dalil agama ini betul. Dalil mana? Ya, dalilnya. Ada seorang sahabat ini bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Sa'id, sahabat Sa'id bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha waraha law takallamtu tasaddaqat fahal yanfa'uha in tasaddaqu anha. Ya Rasulullah, ibuku ki biasa sedekah, makanya ngeten. Dan seorang anak yang ingin birrul walidain ngabekti dari yang sepakali itu satu cara. Kalau umpama mau ini pun buat teman, maka caranya satu. Pokok kebiasaan yang orang tua pulau jenengan, maka teruskan itu. Tapi saya ngapi bu. Maka di pulau jenengan ini dianjurkan untuk membuat sejarah yang baik. Nah kalau jenengan sebelum bertemu ini termasuk mengukir sejarah yang baik untuk anak putu pulau jenengan. Biar bapakku itu ahli masjid, biar bapakku itu ahli tahlilan, biar bapakku ahli sedekah. Jadi tidak ditiru, maka diajari, tampakkan kepada anak-anak kita, biar itu nanti melekat dalam benak mereka. Walaupun umpama anak kita sekarang ini bandel, umpamanya, misalkan belum sholat masjid umpamanya, maka itu nanti akan membekas dalam benak mereka. Nah pasti itu, maka akan biar bapakku yo si uripe senang sedekah masjid, senang tahlilan, senang yasinan, senang majelis ilmu, senang sholawatan, itu nanti terbaca oleh anak kita. Nah, untuk ngabekti kalau belum sempat dulu di masa hidupnya, maka dia apa kebiasaan orang tua kita? Oh, senangannya kumpul sampai habaib, maka kita kumpul sama habaib. Senangannya kumpul majelis ilmu, senang sedekah. Lewat ngomong itu senangannya kayak gimana? Dikira banget ditiru. Maka itu nanti akan mengalir pahalanya kepada orang tua, dan itu bentuk bekti kita. Nah, bekti kalau jenengan dan siang sebab itu diantaranya. Kemudian teman-temannya semasa hidupnya dulu, niki kalau teman akrabnya, di jenengan sopan terlimu, sering kayak dia, mamane ada makanannya dikei kojoi, ikut biar kojoi bapakku, jenengan terlimu. Itu bentuk daripada ngabekti. Nah, jadi semacam itu. Bisa dipahami? Nah, itu diantara. Kemudian apa kata Rasulullah? Apakah sampai para saudaraku ya Rasulullah? Faqala na'am, kata Rasulullah. Di sini kurang jelas ini. Yo, sampai. Maka pasti sedekah itu akan sampai. Dan sebelum apa yang terjadi, penyesalan yang terjadi oleh ahli-ahli kubur sekarang ini, wong tua kalau didengar saat ini yang ada di alam kubur ini merasa menyesal, penyesalan panjang yang tidak pernah ada ujungnya. Napa sing disesali? Gelo niki kula asal bocoran tentang ahli kubur. Lho kok gak percaya oleh wean benar. Dawuhnya Allah di dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin.
sebagian rizki kalian semua min qabli ayyatiya ahadumul maut. Wonten banjir kula ngaji tepak luwe ngene iki kok gugur nadane. Kurang banget sampai iki. Min qabli ayyatiya ahadumul maut, sebelum maut datang menjemput salah satu di antara kalian, kata Allah. Fayaqula, ini penyesalan wong ahli kubur ini. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya Rabb, andaikan engkau tangguhkan sebentar saja ya Rabb, engkau tidak matikan aku di dunia ya Rabb, maka apa yang akan mereka lakukan? Fa'asaddaqo, mereka ingin bersedekah. Saking luar biasa pahala sedekah, langsung bisa dirasakan oleh orang-orang yang di alam kubur. Langsung bisa. Kalau haji, mamanya ibadah haji, pahala haji ini besok kalau sudah kiamat, pahala haji. Tapi yang dirasakan dulu adalah sedekah. Ini sedekah yang akan dirasakan terlebih dahulu adalah sedekah. Maka gelo wong-wong ahli kubur biyen gak seneng sedekah. Mriki wonten sing kurban. Ada nih. Kita sapi, Pak. Alhamdulillah. Saya dapat cerita. Alhamdulillah, ada berdua. Jenengan kalau mau berkorban, niati pahalanya untuk almarhum almarhumah. Korban sinten? Ini korban jenengan. Pahalanya diberikan kepada ahli kubur. Biasa ngeten sing wonten sing banyak yang salah paham ini. Iki korbane almarhum Sidon mana? Nek sanes bukan begitu. Korbannya orang yang hidup. Jenengan kata orang duit yaitu ku hayawan korban. Kemudian itu korbannya siapa? Ya korban jenengan. Pahalanya diberikan kepada almarhumah. Sinten mawon silakan. Betul usah disebut nonton panitia yang saya gak ini mana gini. Kita tetap jenengan ini korbannya sinten? Korbannya Pak Budi. Ya sudah, ini korbannya Pak Budi. Masalah Pak Budi niat pahalanya diberikan kepada almarhumah Ibu Sarifah, almarhum Bapak Satiman Mama, maka tetap sampai. Bisa dipahami? Nah, ini karena banyak terjadi kesalahpahaman di dalam berkorban. Sudah pernah belajar ilmu korban? Lebih ada panitianya ini. Lebih ada panitia, maka harus lebih berhati-hati dalam urusan korban. Intinya apa? Boleh kita menghadiahkan pahala korban itu kepada almarhumah. Selalu ikutkan. Bahkan kalau jenengan orang tua loro, maka doa kita tidak akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan umpamanya doa ingin cepat kabul, maka jangan lupakan mendoakan orang tua. Ini kita masuk Bapak Budi niki mengamalkan birrul walidain. Mudah-mudahan amal Bapak Budi niki tansah sampai kepada almarhumah Ibu Salifah, dan mudah-mudahan Bapak Budi sekeluarga ini termasuk anak yang berbakti kepada orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita cekap mugi-mugi napa ingkang kula sampaikan atau soal ilmu ingkang manfaat barokah, lan mugi-mugi pahala daripada pengausan kula panjenengan menika lumeber dumateng almarhumah Ibu Salifah binti Satiman wa usuliha wa furu'iha ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.